Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arif Hindarta. Status saya sekarang sebagai mahasiswa alih jenjang D4 Fisioterapi Kemenkes 3 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan coba sedikit memaparkan mengenai relasi atau hubungan antara stimulasi dengan persepsi. Tapi sebelum jauh kita berbicara, alangkah baiknya kalau kita tahu apa itu sebenarnya pengertian dari stimulasi, apa itu pengertian dari persepsi. Secara sederhana, stimulasi adalah sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu bisa penglihatan, pendengaran, pengecap, rabaan. Jadi rangsangan yang diterima oleh panca indera itu stimulasi. Kemudian persepsi. Persepsi adalah informasi yang ditangkap oleh panca indera, kemudian dimaknai, diinterpretasikan. Jadi rangsangan yang dimaknai, yang diterima oleh panca indera, itu yang disebut persepsi. Untuk memudahkan dalam memahami, saya akan coba kasih beberapa contoh yang terkait dengan panca indera. Apa yang Anda persepsikan saat melihat cahaya kilat? Apa yang Anda persepsikan? Jadi begini, cahaya kilat diterima oleh mata kita. Cahaya kilat merupakan stimulasi, diterima oleh mata kita. Kemudian informasi itu diolah, kemudian muncul apa istilahnya, makna dari informasi itu kita simpulkan, kita interpretasikan. Oh, itu kayaknya cahaya kilat, kayaknya mau turun hujan ini. Baik, sebagai contoh yang lain, berkaitan dengan indera pendengaran. Di suatu waktu kita misalkan sibuk ngerjain sesuatu, misalnya tugas sebagai contoh, perut kita tuh lapar, kemudian terdengar suara bunyi ting 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 ting. Coba, apa yang Anda pikirkan mendengar suara itu dalam kondisi perut lapar? Suara itu, suara ting ting tadi merupakan stimulasi, diterima oleh panca indera pendengaran kita, diolah informasi itu, kemudian dimaknai, kayaknya itu penjual bakso ini, begitu, atau penjual mie ayam misalkan. Nah, suara ting tadi merupakan stimulasi, ting 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 itu stimulasi, kemudian oh itu kayak penjual bakso, itu persepsi, itu yang disebut persepsi. Kemudian contoh stimulasi yang lain dari panca indera kita yang lain, yaitu misalkan kita makan sesuatu, kita nggak tahu di situ ada cabai, ya nggak tahu. Cabai itu termakan oleh kita, kunyah. Kita nggak tahu di situ cabai, tapi indera pengecap kita itu bisa menerima stimulasi cabai,
pedas, kemudian dipersepsikan oleh kita kayaknya cabai nih. Nah di situ contoh. Jadi beberapa contoh keterikatan atau hubungan antara stimulasi dengan persepsi. Keduanya tidak bisa dipisahkan, akan saling terkait. Kemudian saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana mekanisme terbentuknya pengambilan keputusan yang berhubungan dengan stimulasi. Saya ambil contoh yang berkaitan dengan panca indera pendengaran kita. Contoh yang kedua tadi yaitu dalam satu kondisi kita baru ngerjain tugas, sibuk, tapi perut lapar. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ding 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 ding. Kita mendengar suara tersebut. Nah, stimulasi bunyi tadi diterima oleh telinga kita. Informasi diolah, dimaknai, kemudian muncullah persepsi, kayaknya itu penjual bakso. Pas perut saya lapar. Muncul persepsi. Kemudian persepsi itu akan diolah kembali. Nah, akan muncul suatu bentuk informasi hasil olahan tadi, berisi tentang informasi-informasi untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan stimulasi, berkaitan dengan suara tadi. Jadi sebagai contoh begini, sederhananya ada suara ding ding tadi, saya mempersepsikan itu sebagai penjual bakso. Pas saya lapar, kemudian informasi persepsi ini diolah kembali, kemudian muncul keinginan saya untuk membeli. Akhirnya saya bangun, keluar ruangan, kemudian untuk mencari penjual bakso tadi. Nah, urutan setelah pengolahan persepsi itu menjadi informasi, menjadi sesuatu, atau kita harus melakukan apa setelah kita menerima atau memaknai stimulasi tersebut. Jadi kita mengambil keputusan. Intinya saya mengambil keputusan, harus apa, harus bagaimana, harus melakukan apa setelah saya mendengar suara tring 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 tadi. Yang di sini terkait dengan keinginan kita, persepsi kita. Karena persepsi saya suara tring tring tadi adalah penjual bakso, dan keinginan saya lapar, saya ingin makan. Akhirnya saya bangun. Nah, pengambilan keputusan ini ada olahan dari persepsi. Informasi persepsi ini yang diolah. Akhirnya muncullah keputusan dalam mengambil tindakan. Jadi untuk memutuskan saya harus melakukan apa. Jadi mekanisme pengambilan keputusan. Kira-kira begitu gambaran mekanisme pengambilan keputusan, gambaran mengenai hubungan antara stimulasi dan persepsi. Mudah-mudahan sedikit membantu rekan-rekan untuk sedikit memahami, untuk bisa lebih memahami memahami antara stimulasi, persepsi, dan mekanisme pengambilan keputusan, atau hubungannya stimulasi, persepsi, dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan stimulasi yang ada. Mohon maaf kalau banyak kesalahan di sini. Terus terang saya jawab, saya masih dalam proses pembelajaran. Saya masih terus belajar. Kritik dan saran saya terima. Kritik dan saran terbuka buat saya. Ini bersifat membangun dan membantu saya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.